Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami mau belajar, membaca, merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, baik hamba yang akan menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Malam hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu murah hati. Ayat nas di atas menyatakan bahwa jika kita ingin beroleh kemurahan, maka kita pun harus bermurah hati. Adapun arti kata murah hati adalah suka memberi, tidak pelit, dan suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan dalam diri setiap diri anak-anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih, dan salah satu bukti bahwa kita memiliki kasih adalah murah hati. Kemurahan juga merupakan salah satu buah-buah roh yang harus kita hasilkan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun faktanya banyak orang Kristen yang tidak punya sifat murah hati. Mereka lebih suka menerima daripada memberi. Padahal Alkitab menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Seringkali kita berpikir bahwa yang berbahagia adalah orang yang suka menerima karena ia mendapat sesuatu dari orang lain. Mulai hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, mindset kita harus diubah. Justru kebahagiaan itu ada dalam diri orang yang suka memberi. Memberi, saat memberi atau menabur harus ada yang dikorbankan, dan itu mungkin terasa sangat berat bagi kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia melihat apa yang telah kita perbuat untuknya dan juga untuk sesama. Mengapa kita harus murah hati? Karena Bapa kita di surga seumur hidup ia murah hati. Mazmur 30 ayat 6. Dan sebagai anak-anaknya kita wajib dan harus mengikuti jejaknya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di dalam kitab Lukas 6 ayat 36. Bukti nyata bahwa Bapa itu Maha Pemurah adalah ia rela memberikan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kita tahu bersama selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus juga selalu menunjukkan kasih dan kemurahan hati terhadap semua orang. Maka dari itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bermurah hati atau suka memberi itu tidak selalu identik dengan berkorban uang ataupun materi. Tapi kita yang diberkati Tuhan adalah wajib bagi kita untuk memberkati orang lain. Karena tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 126 ayat 5,
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Mari Engkau urapi hati dan pikiran kami, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar-pendengar saja Tuhan, tapi biarlah kami boleh mempraktekkan setiap firman yang kami dengarkan itu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk senantiasa kami boleh belajar untuk bermurah hati ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.